Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولم يتركم أعمالكم صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, syukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, kesabaran menjaga iman dan Islam kita, keteguhan dan ketegaran untuk mewujudkan iman dan Islam kita. Dan syukur kepada Allah bahwa sejak jam 2 dini hari waktu Palestina disepakati terjadi gencatan senjata antara pasukan penjajah Israel dengan pejuang Palestina, khususnya dari Gaza, dan ini disambut dengan kegembiraan seluruh umat Islam di Palestina dan dunia Arab dan seluruh dunia khususnya, yang berulang kali menunjukkan keperkasaan dalam memberikan pembelaan kepada Palestina dan juga Al-Aqsa sebagai wakaf yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus menegakkan sunnahnya dalam semua urusan kehidupan kita. Semoga Allah membenarkan kita menjadi orang-orang yang bersamanya pada kehidupan surga di yaumul akhir kelak. Jemaah yang mulia, saya meyakini bahwa hari ini di seluruh dunia Islam, di seluruh masjid-masjid umat Islam, walaupun saya tidak bisa mengatakan 100%, karena ternyata di tubuh umat Islam ada kelompok-kelompok yang tidak menyepakati dengan apa yang ingin saya sampaikan ini, bahwa para khatib itu sepakat untuk kemudian mengutuk kebiadaban Israel laknatullah. Ada kemarin yang mencoba mengkoreksi, jangan hina Israel, karena Israel itu adalah nama seorang nabi. Saya pikir kita juga nggak tolol, nggak bodoh, dan tidak menjadi orang yang gelap mata untuk mencaci maki nabi yang manapun itu nabinya. Karena Israel yang kita maksud hari ini adalah sebuah negara penjajah yang berdiri dengan pongah dan sombong di tengah kerumunan umat Islam di Timur Tengah yang jumlahnya sedikit-dikitnya 350 juta orang. Israel yang kita maksud ini adalah sebuah negara penjajah yang rakyatnya paling hebat sekitar lebih kurang 10 juta orang saja. Dan kita harus belajar banyak kenapa ada 350 juta orang terdiam, tidak berdaya, tidak bicara, tidak melakukan apa-apa, ketika ada 10 juta orang menghabisi, membantai, membunuh di tengah-tengah atau di samping rumah mereka. Syekh Ali Jabir almarhum pernah menyampaikan pernyataannya bahwa bukan karena rakyat yang 350 juta lebih kurang itu yang tidak berdaya, tapi para pemimpinnya yang tidak sedikit sudah menjual diri, yang mereka tidak berdaya untuk melakukan perlawanan karena leher mereka sudah mereka serahkan kepada penjajah laknatullah Israel itu. Jemaah yang mulia, saya ingin mulai dari mencoba meluruskan dan mengingatkan kita semua, karena banyak sekarang di republik kita ini manusia-manusia biadab, kurang ajar, tidak mengerti, atau memang tidak mau tahu, atau yang kita sebut dengan Yahudi kulit hitam. Terus terang, tidak sekali dua saya mendengarkan video mereka, melihat YouTube terkait pernyataan-pernyataan mereka. Kalau bahasa kasarnya, ingin kali melemparkan kursi ke muka mereka itu.
Misalnya pernyataan yang mengatakan kasus Israel Palestina ini bukan urusan kita Indonesia, ini urusan mereka sendiri. Masih banyak masalah besar di Republik ini yang belum dan masih harus kita selesaikan. Saya nyelutuk dengan mengatakan termasuk Andalah salah satu masalah besar di Republik ini. Saudara-saudara, pernyataan ini adalah pernyataan orang-orang yang saya hakul yakin mereka sadar dan tahu bahwa yang mereka bilang itu tidak benar. Tapi mereka on mission. Orang kalau sudah jual diri, jangan lupa itu. Perempuan secantik apapun kalau sudah pas harganya dan dia sudah menjual dirinya, disuruh telanjang bulat pun dia mau. Jadi jangan dengarkan pernyataan manusia-manusia yang jual diri itu, yang mereka tidak punya harga diri. Pembelaan kepada negaranya sendiri pun tidak pernah terbukti. Ketika kita sibuk bicara tentang ada satu pasal, ada satu paragraf dalam pembukaan undang-undang dasar kita yang menyatakan keberpihakan kita kepada semua negara terjajah sampai negara itu merdeka. Tapi mereka mencoba menutup mata, bukan karena mereka tak bisa baca. Kenapa? Karena mereka biadab, kurang ajar. Karena mereka manusia-manusia yang sudah kehilangan rasa kemanusiaan mereka. Tidak sekali dua orang kirim video ini ke saya dan saya membalas mengatakan, kenapa sampah seperti ini masih Anda kirim ke saya? Kenapa tidak Anda bunuh di tempat? Yang saya maksud dengan bunuh di tempat, delete itu. Karena itu promosi gratis. Dia kurang ajar, dia biadab, dan dia tidak perlu jawaban mulut kita dan pernyataan tulisan kita. Karena mereka membutuhkan reaksi emosional kita sebenarnya, dan mereka mau itu. Ini penyakit orang yang suka, ini kalau bahasa umumnya, kalau dia muslim, ini munafik ini. Mau dia pakai apapun, mau titelnya apapun, kalau keluar pernyataan bahwa ini bukan urusan kita, dan satu hal lagi, bahwa sekarang Palestina sudah merdeka, kenapa keluar dari mulutnya seperti itu? Apa dia sedang menceramahi anak TK yang baru masuk? Apa kita tidak tahu? Apa kita orang bodoh? Apa kita orang idiot? Sehingga dengan gagah perkasa dia mengatakan Palestina sudah merdeka dan mereka bertarung, itu urusan negara mereka, bukan urusan kita. Ini biadab ini. Normal sekalipun kalau ada tetangga sedang gaduh kita diam saja, itu menunjukkan kita tidak normal sebenarnya. Ini apalagi saudara kandung kita. Nah, nanti akan saya sampaikan kenapa kita harus punya pembelaan terhadap Palestina. Saudara-saudara yang mulia, saya perlu sampaikan bahwa ini yang pertama ya, kelompok munafik. Ada lagi kelompok kiri. Sudahlah, capek kita bicarakan kelompok kiri yang berideologi komunis. Dan sepertinya mereka juga ikut serta untuk mengkampanyekan, mempropagandakan supaya umat Islam Indonesia khususnya jangan peduli Palestina. Maka keluarlah anak-anak milenial yang sangat memprihatinkan, yang menyebutkan Palestina babi dan sebagainya. Itu layak itu, jangan biarkan kasusnya itu dibiarkan. Itu harus terus-menerus dikejar itu. Walaupun dia masih remaja. Kenapa? Sudah rusak otaknya. Sudah terlalu lama kita kena COVID saja, anak-anak udah nggak belajar. Masjid sudah jarang ada pengajian. Tiba-tiba kita diserang melalui sosmed. Sosmed nggak ada berhenti, ya? 24 jam. Sekolah berhenti, masjid berhenti, sholat Jumat nggak ada, majelis taklim hilang. Tapi sosmed mereka serang terus kita dengan pendidikan-pendidikan untuk menghilangkan rasa cinta terhadap agama dan menghilangkan kepedulian kita terhadap Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang menyebut diri mereka paling nyunnah, paling lurus, paling ikut akidah salafus saleh. Tapi kalau sudah bicara tentang Palestina, merah mukanya. Dan mengatakan Izzuddin Al-Qassam itu teroris, Hamas itu teroris. Inilah sebenarnya biang kerok kenapa Israel membombardir Gaza. Syukur nggak pernah dengar langsung saya. Serius, kalau saya dengar langsung itu saya betak di tempat itu, manusia kurang ngajar kalian. Biadab juga ini. Dalam kondisi seperti ini, di saat umat sedang bicara persatuan, dia bicara kancing baju.
Di saat kita sedang bela darah umat yang sedang tumpah, dia bicara darah nyamuk yang ada di baju, sah nggak kalau masuk atau dibawa ke waktu sholat? Ini orang kurang ajar. Tapi mereka selalu merasa mereka lah yang paling dekat kepada Nabi, mereka lah yang paling dekat kepada sunnah Rasul. Walaupun saya tetap berdoa semoga Allah tunjuki mereka, karena mereka setiap hari pegang kitab. Mereka banyak hafaz Quran, mereka tahu banyak, menghafal begitu banyak hadis. Semoga Allah tunjuki hati mereka. Tapi tolong dong mas, ente itu maunya belajar sejarah juga. Coba telusuri semua hadis-hadis terkait. Kalau memang ente mengenal hadis di seputar persoalan Palestina, Syam, Asqalan yang disebut Rasul dalam berbagai hadis. Ini di saat kita sedang sibuk bicara ayo bela Palestina, mereka teriak bahwa jangan, malah keluar fatwa yang pernah menjadi persoalan perdebatan antara Syekh Qardawi dengan seorang salaf, seorang ulama Syekh Mufti Saudi Arabia. Karena pendapatnya begini, kalau rumah kita sedang diserang orang, udah gak apa-apa, keluar saja dari rumah, biar aja diambil dari rumah kita. Nanti kalau kita udah kuat baru kita balas balik. Jadi fatwanya apa? Tinggalkan Palestina, kasih saja sama Yahudi. Al-Aqsa enggak apa-apa, kasih saja sama mereka. Nanti kalau kita sudah ikut kepada sunnah dengan benar, kalau Allah kita sudah mengikut kepada Islam dengan benar, insya Allah Allah akan bantu kita untuk mengambil kembali. Yang ngerti saya? Balik-balik kanan, atas, bawah, muka, belakang, nggak dapat saya. Apa maksudnya ini? Fatwa ini juga sempat didengungkan oleh seorang alim dari mereka. Saudara kita juga ini sebenarnya, dengan mengatakan itu yang saya sampaikan, itulah, tinggalkan, jangan buat mudarat lebih banyak, jangan lawan. Padahal ngurusin dompet kita dirampok orang saja, kalau kemudian kita melawan dan mati kita dalam melawannya, Nabi mengatakan kita syahid biiznillah. Masa masjid kita dirampok orang kita. Jadi nanti kalau masjid jadi, nanti ada orang datang, ini pilar-pilar masjid dipukulnya pakai palu, bapak diam aja, nggak usah dilawan, biar aja, nggak apa-apa, kita nggak punya kekuatan, biarkan saja sampai hancur, kita keluar saja, udah nggak apa-apa, tinggalkan saja. Saya mau tanya, ini pengecut, tolol, goblok, idiot atau apa ya? Nah fatwa ini berseliweran ke HP saya, ada sekian banyak. Dalam bentuk flyer dibuat berulang-ulang. Makin gencar mereka bicarakan itu. Ada yang mengatakan Hamas teroris. Ini sebenarnya akar Hamas Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itulah induk teroris. Kok bicara Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin sudah dipantai habis di Mesir. Kapan Ikhwanul Muslimin jadi teroris? Coba kasihkan buktinya kan. Wah, mereka muncul dalam bentuk yang lain. Ente siapa rupanya? Ente tahu apa? Saya dulu pernah sering mendengarkan tausiah seorang ustadz dari kelompok ini, suka sekali saya. Tapi begitu dia dengan lembut mengatakan bahwa Al-Qaeda itu ujungnya adalah Ikhwanul Muslimin, ini sama-sama teroris. ISIS itu ujungnya adalah Ikhwanul Muslimin, ini sama-sama teroris. Tahu saya Al-Qaeda sama ISIS nggak akur, kok tiba-tiba ujungnya sama-sama dari Ikhwan? Ini doktor dapat dari mana ini? Masa doktor dia pertaruhkan untuk kemudian menyampaikan dalil tidak ilmiah itu? Jemaah yang mulia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Palestina itu masalah umat Islam. Itu bukan masalah biasa. Ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah dalam sedikit-dikitnya 4 pernyataan. Di pertama, Nabi mengatakan dalam satu pernyataan, ini saya sampaikan resumenya saja, bahwa Palestina akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman. Ribat itu apa? Ribat itu kalau perang, dia jaga perbatasan. Maka saya sering mengatakan Palestina itu adalah jantung atau laboratorium jihadnya umat Islam. Satu hari Nabi juga pernah mengatakan sampai ular yang sangat berbisa pun, kira-kira begitu mafhum hadisnya, tidak bisa betah tinggal di sana. Sampai ular yang sangat berbisa pun,
kalau selama ini dia berada di dalam sarangnya akan keluar dan lari. Kenapa? Sirat, pertentangan bainal haq wal batil akan kelihatan. Terang sekali. Mana gelap, mana terang, mana benar, mana salah. Tidak ada abu-abu di sana. Itu benteng. Kalau jatuh ini, hancur ini, dan saya hakul yakin tidak akan pernah jatuh. Maka saya hakul yakin bahwa pertarungan, pertempuran, perlawanan akan terus berlanjut sampai tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah yang dinubuatkan Rasulullah, yang akan mengambil kedudukan khalifahnya itu di Baitul Maqdis atau Yerusalem sekarang. Jadi bumi riba. Kalau bumi riba itu artinya penduduknya, Masya Allah, anak kita sampai remaja masih game saja yang dia pegang. Di sana anak kecil sudah dikenalkan Quran. Tidak sedikit mereka yang hafaz Quran, khususnya Gaza ini. Bahkan penelitian yang menarik itu perempuan-perempuan Gaza itu rahimnya subur. Arti subur apa? Mudah kali melahirkan. Sedikit yang punya anak sedikit, rata-rata punya anak banyak. Kenapa? Karena memang Allah persiapkan mereka menjadi manusia yang terus melakukan riba. Itu yang harus kita garis bawahi ini. Dan Nabi yang menubuatkan ini dalam satu hadisnya. Yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa Palestina akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Kata Nabi, akan terjadi hijrah satu kali lagi. Kemana? Ke tempat hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Arti bumi hijrah artinya apa? Kesanalah orang-orang mukmin akan menunjukkan kelas berimannya mereka. Satu hari Nabi pernah bicara panjang tentang ini di hadapan salah satu istri. Bagaimana dengan kami yang tidak bisa ke sana ya Rasulullah? Maka dijawab, minimal kau bantu kasih hadiah untuk Baitul Maqdis. Nah, ini yang mungkin insya Allah nanti dalam 3 hari ke depan kita buat di sini. Saya dengar tadi di Masjid Al-Jihad ada yang memberikan sepeda motornya NMAX, dia serahkan di jalan Allah untuk kepentingan Palestina. Kenapa? Kalau kita memberikan sumbangan hari ini, maka itu sama artinya kita sudah hadir di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu maksudnya Al-Quds, Yerusalem. Kalau saya sebut Al-Aqsa itu maksudnya satu wilayah 144.000 meter persegi. Tidak, 140 ya, ribu meter persegi. Di situ ada beberapa masjid. Yang paling utama yang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa adalah masjid yang disebut dengan Masjid Qibli. Itu dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama membangun itu nanti Umar bin Khattab. Memang ada orang bilang, Masjid Aqsa itu tidak dari dulu. Masjid Aqsa itu bukan bangunan yang sejak dulu-dulu sehingga umat Islam harus bela. Ada munafik yang ngomong begitu di sini. Itu kan orang tolol itu. Dia pikir masjid itu harus bangunan yang tegak. Sama seperti Masjidil Haram. Allah sudah sebut Masjidil Haram sebelum ada masjid di sekeliling Ka'bah. Yang mana masjid? Masjid Aqsa, itu yang dimaksud Masjid Aqsa. Apa sudah ada Masjid Aqsa di masa Rasulullah? Tunggu dulu. Waktu Nabi menambahkan Buraq untuk naik ke langit misalnya, itu batunya masih ada di masjid. Dulu belum ada Masjid Aqsa yang kita maksud bangunannya. Tapi area itu sudah diwakafkan Allah untuk kita sebagai Masjidil Aqsa. Itu yang mau dirusak orang Yahudi. Paham kita itu? Ya. Kemudian yang ketiga, Masjid Aqsa atau Palestina adalah tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Satu tempat yang disebut-sebut Nabi, di tempat akan meninggalnya Dajjal itu namanya Lud kalau bahasa hadis, sekarang namanya Lidah. Ini pun digempur habis-habisan. Ini karena pertarungan hari ini eskalatif. Yahudi Zionis itu merasa heran. Kenapa? Mereka mengira ini roket Gaza atau Hamas ini cuma bisa 10-20 km. Sekarang sudah menempuh jarak 250 km. Sudah bisa masuk ke jantung Tel Aviv.
Orang Israel saja terkejut karena semua kota nyaris, bahkan yang habis dibombardir oleh pasukan mujahidin Hamas dan beberapa paksi mujahidin di Gaza itu Askelon. Nabi pernah mengatakan Askelon ini akan menjadi bumi riba. Ini juga kupak kafir. Pernah dalam 1 jam saja atau serentak itu 750 rudal Hamas itu menghantam semua wilayah di Askelon. Kenapa mereka jadikan itu sasaran? Karena Nabi mengatakan, saya perlu sampaikan ke bapak-bapak, saudara-saudara semua, Yahudi itu berani kurang ajar begitu. Mereka berpedoman ke kitab suci mereka. Mungkin sebagian kita sudah lihat bagaimana anak-anak kecil sudah dihadapkan dengan pernyataan, apakah ini Aqsa adalah harus tetap? Tidak. Aqsa harus hancurkan. Apakah Palestina, orang Palestina layak hidup di sini? Tidak. Bolehkah kita membunuh anak-anak? Boleh. Mereka doktrin dari kecil. Dan itu berangkat dari religi agama mereka. Maka tidak mungkin kita bisa membebaskan Al-Aqsa kecuali dengan semangat agama kita. Maka ini menjadi tempat tegaknya khilafah. Karena nanti akan ada malhamah kubra. Malhamah kubra ini puncak pertarungan akhir zaman. Kita meyakini, Kristen meyakini, mereka menyebut dengan istilah Armageddon. Yahudi meyakini itu. Jangan lupa itu. 3 agama besar ini meyakini akan terjadi perang besar di akhir zaman yang pusatnya adalah Syam. Syam masuk Palestina di dalamnya. Mohon maaf saya kalau agak kepanjangan ini khutbahnya karena saya perlu terangkan ini. Ya. Dan Nabi mengatakan pergi kalian ke sana karena malaikat mengepakkan sayapnya di bumi Syam. Jangan lupa pasca wafatnya Rasulullah SAW lebih 1000 sahabat Nabi hijrah ke Syam, termasuk Khalid bin Walid. Karena mereka ingin mati sebagai syuhada dalam pertempuran yang dibayangkan Rasulullah yang ternyata sampai zaman kita ini belum terjadi. Tapi itu akan menjadi pertempuran besar. Puluhan bendera akan menghantam bendera umat Islam. Kalau bahasa hadis seperti itu lebih kurang. Dan akhirnya Nabi mengatakan akan terjadi kemenangan umat Islam di sana. Kemudian yang keempat dan ini yang terakhir, bahwa Asqalan itu wilayah Palestina yang tadi sudah saya sebutkan dan sekarang berada di bawah cengkeraman Israel, itu akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk riba. Jadi semacam akan menjadi pusat pertahanan. Kalau boleh saya memprediksi dari hadis, sebenarnya ini ada hadis yang saya tidak bacakan, sepertinya Asqalan ini akan jatuh ke tangan Palestina insyaallah. Dan ketika jatuh ke tangan Palestina atau mujahidin yang akan bertempur, insyaallah itu pertanda sudah sedikit sekali waktu zaman ini masih akan ada. Saudara-saudara jamaah Jumat yang mulia, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang dekat dan diridainya. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah di Palestina situasi sedang gegap gempita. Mereka menyebut ini kemenangan kesekian kalinya Gaza. Kenapa bisa menang? Nah, ini perlu saya sampaikan. Kita lihat rumah dihancurkan, sisa bayi satu, rumah dihancurkan, sekian banyak dihancurkan. Saya begitu berapa hari yang lalu melihat polanya sudah seperti itu. Saya melihat ini sebenarnya Israel sedang panik. Dia nggak tahu lagi. Bayangkan dia pernah blokade Gaza itu 8 tahun lebih kurang. Susu bayi saja nggak boleh masuk ke dalam. Tapi masyarakat Gaza masih bisa bertahan. Biiznillah. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengirimkan senjata apapun ke Gaza. Tapi Gaza bisa mengeluarkan rudal dengan jarak tempuh sekarang 250 kilometer. Mereka panik. Kemarin saya ikuti Hussein Gaza live streaming. Dia bilang apa? Ini langit Gaza ini 24 jam itu drone Israel terus melayang di atas. Apa yang dia cari? Dia mau capture titik-titik yang diyakini sebagai tempat persembunyian senjata militer atau gerakan militer Gaza. 24 jam dan sudah berlangsung sekian tahun. Coba bayangkan, di saat secara sporadis Israel masih membombardir Gaza, bom, rumah dihancurkan, gedung-gedung media dihancurkan, dari Gaza bisa keluar lagi rudal-rudal itu. Itu yang mereka sampai sekarang nggak bisa pecahkan itu. Kalau saya bilang ini nasrun minallah,
Ini pertolongan Allah untuk mereka. Kalau kita bilang kelas kita nggak nyampe ke sana, bapak mau berangkat, saya siap Ustaz, saya siap berangkat ke Gaza, Allahu Akbar. Mau ngapain bapak ke sana? Bapak pikir mudah untuk jadi militer di sana? Ketika rudal itu ditembakkan, ini perlu saya sampaikan, ini yang disampaikan oleh Husain Gaza ini kemarin. Ketika rudal ditembakkan, itu masih ribuan tentara mujahidin Izzuddin Al-Qassam masih di rumah, belum ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mereka masuk kategori pasukan darat. Yang kerja masih tukang tembak rudalnya saja. Mereka belum. Dan ini, apalagi kalau sudah pemimpin Izzuddin Al-Qassam bicara, hati-hati. Karena awal pertempuran dimulai, dia kasih peringatan. Awas, kami kasih kalian 2 jam. Sekarang jam 4 sore, nanti jam 6 sore. Kalau kalian masih jarah itu Al-Aqsa, kami akan tembakkan rudal ke Tel Aviv. Itu semua dipercaya. Orang Israel pun percaya. Tapi pemimpin-pemimpinnya tidak peduli. Mereka tetap saja jarak. Jam 6 persis sore hari, maka ditembakkan rudal pertama ke Tel Aviv. Dan terus terjadi sampai pertempuran tadi malam. Tadi malam masih terus diserang Gaza. Tapi mereka tahan diri. Kami tunggu jam 2. Kenapa? Jam 2 katanya ada gencatan senjata. Kalau lewat jam 2 masih ada rudal dari Israel menembak kemari, awas kalian. Gak ada takut. Makanya orang munafik itu kenapa teriak-teriak terus di negeri ini? Karena mereka takut. Kenapa ada kelompok orang yang menganggap mereka lurus kepada agama, tapi kemudian mereka tidak memberikan pembelaan? Karena mereka sebenarnya tidak bisa melihat ini secara objektif. Saudara-saudaraku yang mulia, maka serendah apapun kadar keimanan kita, tunjukkan kepedulian kita kepada Gaza. Kalau nanti lepas khutbah ini, lepas sholat ini, ada bendera Palestina yang ditebangkan di depan kita, lemparkan. Rezeki yang Allah berikan itu, ini jalan Allah. Tidak mungkin Allah tidak mempedulikan kita setelah itu. Berikan, sampaikan, dan doalah kepada Allah, ya Rabb, jika saja aku tidak bisa melihat Al-Aqsa dibebaskan dari Yahudi laknatullah, maka izinkan generasiku bisa sholat di sana satu hari kelak, ya Allah. Saudara-saudara yang mulia, akhirnya saya ingin mengatakan, kenapa gencatan senjata ini disepakati? Jawabannya, karena semua syarat para mujahidin itu terpaksa dipenuhi oleh Israel. Yang paling penting itu keluar dari Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ini nama satu kampung di dekat Al-Quds, dekat Masjid Aqsa. Keluar dari sana. Dan kedua, tarik pasukanmu dari Masjid Aqsa. Itu yang paling penting itu. Jadi bukan jangan bombardir Gaza, bukan itu. Bukan mereka takut, tidak. Tarik itu dari Sheikh Jarrah dan keluar dari Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak keluar, tidak ada satupun poin yang kami tawarkan yang kalau kalian tidak memenuhinya, kami akan mau gencatan senjata. Itu yang pertama. Alhamdulillah disetujui oleh Israel. Kedua, berhenti bombardir Gaza. Kenapa? Capek kami bangun lagi, nanti kalian kuat. Kalau bahasa candanya begitu. Kenapa? Enggak sulit yang bangun ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tidak sedikit umat Islam khususnya dari Indonesia yang bahkan sudah menjadi warga di sana. Ya, sudah menjadi warga di sana, ikut memberikan pembelaan di sana dengan berbagai cara. Dan semoga Allah menjaga mereka, dan semoga Allah menjaga kita. Dan hati-hati dengan pidato ataupun sosmed miring yang dikirim kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'd. Terakhir saya cuma mengatakan, jika masih ada rasa kemanusiaan, kita pasti bela Palestina. Sama seperti kita pernah bela Rohingya, Bosnia. Kita bela Suriah, umat Islam. Kita bela Kashmir. Kita bela Thailand Selatan. Kita bela Filipina Selatan. Kita bela Ambon.
kita bela Tolikara di Papua kemarin, kita bela semua umat Islam yang terzalimi, pasti tanpa harus mempedulikan agama. Seharusnya jika ada rasa kemanusiaan kita akan bela itu. Apalagi ini nubuat bahwa kita harus memberikan pembelaan terhadap Palestina. Berbanggalah kalau kemudian kita memberikan sebagian rezeki kita. Allah tidak akan biarkan miskin orang-orang yang membela agamanya. Allah tidak akan biarkan. Berbanggalah kita kalau melihat mereka-mereka yang berada di daerah Ribat itu. Mereka menangis, tapi bukan mereka takut. Mereka miskin secara materi, tapi mereka memiliki kekayaan spiritual. Saya ingin cerita sedikit, mohon maaf ini. Ada seorang anak penyemir sepatu. Ini diceritakan langsung oleh salah satu relawan Mercy yang pernah sampai di Gaza. Anak ini biasa di kantor perwakilan Mercy waktu itu. Dia semir sepatu dan dia suka mendatangi kantor perwakilan lembaga kemanusiaan dari Indonesia ini. Karena Indonesia sangat dikenal oleh warga Gaza. Mereka selalu mengatakan mereka itu saudara kami. Saya sangat terharu ketika ada seorang mengatakan, ini saya kasih $100. Ini bendera Indonesia. Anda kalau mau pijak bendera Indonesia, saya akan kasih Anda $100. Maka apa katanya? Kalau yang kau suruh pijak bendera Indonesia tanpa kau kasih duit, ikut bendera Amerika tanpa kau kasih duit, saya mau. Tapi kalau bendera Indonesia berapapun kau kasih kepadaku, tidak akan kupijak ini bendera. Karena ini bendera saudara kami, warga Muslim terbesar di dunia. Begitulah cintanya mereka kepada kita, dan mereka tahu. Ketika seorang relawan menyerahkan duit kepada anak ini dengan mengatakan, ini upahmu. Dia bilang apa? Saya datang kemari menyemir sepatu bukan untuk minta upah. Kalau bapak mau bantu itu hamus. Dia berjuang melawan Palestina. Tidak usah kasih duit sama saya. Saya sudah cukup berbangga bisa bantu Anda di sini. Allahu Akbar. Bagaimana seorang anak kecil memiliki jiwa seperti ini? Sementara kita tidak punya kepedulian mungkin selama ini. Wah, ini kita negara Indonesia. Pemerintah kita, presiden kita sudah tegas. Selama belum ada kemerdekaan bagi Palestina, tidak akan pernah ada keberpihakan kepada Israel. 1 mili pun tidak akan. Itu statement dari presiden kita. Terlepas dari lebih kurangnya beliau. Tapi kita menganggap bahwa alhamdulillah dari Soekarno, Soeharto, kemudian semua presiden Republik Indonesia punya komitmen, walaupun move politiknya itu masing-masing. Tapi yang pasti kita belum merubah kebijakan kita terhadap masalah Israel. Cuma ada manusia-manusia munafik dan kurang ajar, biadab, mencoba menyimpangkan sejarah ini karena mereka sedang menangkap ada satu generasi yang hampir hilang di Republik ini, generasi yang tidak lagi diberikan pelajaran atau catatan-catatan tentang agama. Itu yang kita harus hati-hati. Mari kita mulai ribat kita dari masjid ini dengan memberikan sumbangan atas nama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti memberikan uang itu, niatkan ya Rabb, ini bahagian dari kepedulianku, cintaku, dan ini bahagian jikapun kau menginginkan bahwa aku harus tumpah darah untuk Palestina. Demi Allah, aku siap ya Rabb. Sampai kulihat Al-Aqsa bisa dikunjungi dari semua penjuru untuk bisa sholat di masjid ketiga paling utama yang dinyatakan oleh Rasulullah setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, dari masjid ini ya Allah, kami menadahkan tangan kami ke hadirat-Mu ya Rabb. Kami minta kepadamu ya Allah bahwa sebenarnya banyak yang terjadi yang kami tidak tahu bahwa bagaimana kejadian sesungguhnya di Palestina. Tapi kami melihat dari sosmed, kami melihat dari semua pemberitaan betapa saudara-saudara kami tengah bergerak melawan penindasan, kekurang ajaran, kebiadaban Israel di Palestina ya Rabb. Ya Tuhan kami,
mereka adalah pejuang-pejuang yang mereka berjuang di jalan. Mereka adalah orang-orang yang sedang ribat di bumimu. Ya Rabb, jadikanlah mereka garda utama yang tidak akan pernah terkalahkan menghadapi kekuatan zalim negara penjajah Israel itu, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah mereka orang yang darah mereka tumpah tidak memunculkan ketakutan, tapi melahirkan keberanian dari mereka-mereka yang masih berada dalam posisi aman. Ya Tuhan, gerakkan hati kami, gerakkan hati orang-orang yang masih terdiam, gerakkan hati orang-orang yang masih bingung, gerakkan hati mereka-mereka yang selama ini menyalahkan Palestina, untuk akhirnya mereka tahu dan sadar bahwa ini bukan persoalan sederhana. Ini adalah masalah agama, ini adalah masalah kemanusiaan, ini adalah masalah kezaliman yang terang-terangan terjadi di tengah kami. Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jikapun kami harus bergerak ke sana, sebenarnya dengan izin-Mu kami akan melakukannya, ya Allah. Tapi jikapun tidak bisa, ya Allah, maka doa ini kami mintakan kepada-Mu, wahai Tuhan. Jadikanlah kami, jadikanlah generasi kami, jadikanlah anak keturunan kami, jadikanlah semua kami bersekutu hati kami dengan mereka-mereka yang berjuang di negeri Palestina, dengan mereka-mereka yang mempertahankan Al-Aqsa, dengan mereka-mereka yang di saat solat mereka diganggu, di saat Masjid Aqsa itu dirusak, dimasukin oleh polisi-polisi Israel secara biadab. Ya Tuhan, perjuangan mereka, perlawanan mereka adalah doa kami agar tidak pernah ada orang yang menindas masjid-masjid-Mu, ya Allah, terutama Masjid Al-Aqsa. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang ikut serta dalam pembelaan itu dengan berdoa kepadamu. Menangkan saudara-saudara kami di Al-Aqsa, ya Allah, menangkan saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah. Jadikanlah negeri itu merdeka, jadikanlah mereka menunjukkan izzah agama dan izzah kebangsaan mereka kelihatan dari negeri itu. Ya Tuhan, jadikanlah semua peristiwa kemenangan itu akan membungkam hati, mulut dari orang-orang yang selama ini ingin melemahkan, yang terus-menerus menyerang kami dengan mengatakan bahwa Al-Aqsa bukan urusan kami, bukan urusan kita, bukan urusan umat Islam, bukan urusan bangsa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kepada mereka jawaban dan berikanlah kekuatan untuk bisa membungkam mereka kepada kami. Ya Tuhan, satukanlah hati kami untuk tidak bercerai-berai di saat begitu banyaknya fitnah datang melanda di tengah kami, ya Allah. Di saat begitu banyak upaya untuk menghancurkan semangat kami, untuk menjauhkan kami dari semangat Islam, ya Tuhan. Wahai Rabb, padahal Kau tahu begitu kami mencintai Islam, setinggi itu pula kami mencintai negeri yang kami cintai ini. Ya Tuhan, kami hanya membenci kezaliman, kami hanya membenci kekurang ajaran, kami hanya membenci kebiadaban, kami hanya membenci ketidakadilan yang dipertontonkan secara terang-terangan di tengah kami, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.